Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran tematik masih di tema 3, subtema 3. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan teman-teman membaca sambil menyiapkan buku tematiknya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Ayo mengamati halaman 107. Nah, ini cukup teman-teman coba lihat di halaman 107 ya. Ayo kita mengamati. Kerja sama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Nah, ini ada tugas yang seharusnya dilakukan di sekolah, yaitu mewawancarai atau membuat survei ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, membuat kelompok, kemudian mensurvei 10 orang responden, lalu dilihat respondennya itu adalah apakah hanya siswa-siswi sekolah saja ataukah orang dewasanya juga termasuk. Nah, setelah menentukan responden kamu maunya yang mana, nah ini lalu jawab atau berikan pertanyaan kepada para responden tersebut. Yang pertama, jenis gangguan sistem pencernaan apa yang pernah dialami oleh responden. Lalu tindakan apa yang diambil ketika responden mengalami gangguan tersebut. Seberapa parahkah gangguan yang dialami oleh responden? Lalu apa ya penyebabnya? Lalu seberapa tinggikah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga sistem pencernaan? Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? Lalu tindakan apa yang dilakukan responden agar tidak terserang gangguan tersebut? Nah, sebelum kamu mewawancara, berarti kamu harus sudah tahu dulu ya organ-organ dalam sistem pencernaan ya, fungsi-fungsinya apa, anggota alat-alatnya juga apa. Nah ini sepertinya tidak memungkinkan kita lakukan ya, tapi seandainya dilakukan itu bisa kamu lakukan dengan orang-orang di sekitar rumah saja. Nah, tentunya ketika kamu melakukan wawancara tadi, kamu bersama teman-teman kan tidak sama semua ya. Nah, beraneka ragam. Nah, keragaman tadi tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya. Keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, seperti keragaman seni rupa daerahnya. Nah, ini ya, bisa seni batik, ukiran, anyaman, ini merupakan itu memiliki ciri khas masing-masing daerah, tergantung dari kreativitas seniman yang membuatnya ya, tergantung dari budayanya, ketersediaan alat dan bahan baku, fungsinya, tekniknya, dan unsur-unsur keindahannya begitu. Nah, karya seni yang tadi itu merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Caranya ini memiliki kesamaan hampir di semua wilayah Indonesia. Yang membedakan adalah penggunaan warna serta motif batik tersebut. Nah, coba kamu cari tahu alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik ya. Ibu beritahukan saja, tapi tidak ibu tuliskan di sini ya. Jadi cukup didengarkan. Yang pertama adalah malam atau lilin atau parafin. Yang kedua adalah canting. Canting itu adalah alat untuk menulis atau menaruh tinta di kain. Yang ketiga tentunya tinta untuk mewarnai kain tersebut. Lalu ada tinta itu kan harus dipanaskan ya. Jadi perlu kompor, perlu panci, perlu air untuk memanaskan tinta. Nah, itu adalah alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik. Nah, ini di bawah ada contoh batik dari Nusantara. Ini motif batik Solo Parangkusumo. Ini motif batik Pekalongan. Ini motif batik Megamendung. Yang ini motif batik Ceplok. Nah, nanti bisa saja di ulangan ibu
berikan gambar, lalu ibu tanya, ini motif dari daerah titik-titik. Nah, seperti itu ya. Nah, teknik, kalau tadi alat dan bahan, sekarang teknik membuatnya. Ini ada 3 macam. Yang pertama teknik tulis, berarti menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua adalah teknik cap, ini menggunakan stempel yang sudah ada ragam hiasnya. Dan yang ketiga adalah teknik cetak atau sablon. Nah, selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga ini memiliki makna-makna. Misalnya, motif batik parang rusak ini artinya adalah pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, dalam selembar kertas A4 buatlah sebuah rancangan motif batik ya, selain contoh-contoh batik yang sudah. Kamu bisa juga menggunakan contoh-contoh motif yang lain sebagai sumber inspirasi. Nah, ini di kertas gambar ini tidak perlu dilakukan ya. Hanya kamu perlu tahu bahwa rancangan motif batik itu banyak sekali menggunakan motif batik dari alam. Ya, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya, tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khas masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Ya, jadi batik juga beraneka ragam ya. Nah, intinya keragaman itu sangat sering kita temui dimanapun kita berada, bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya kita terus-terusan mengkonsumsi protein saja atau karbohidrat saja. Kita perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Nah, ini penting sekali. Jadi, ini dia yang penting. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Nah, tadi kan sudah ceritanya ya. Kita berhadapan dengan keanekaragaman dalam sebuah kelompok. Nah, perbedaan pendapat itu kan pasti sering terjadi ya dalam sebuah kelompok. Tapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi atau saling menghargai, saling memahami. Misalnya di kelas kita sekelompok dengan orang yang cengeng misalnya, nah kita jadi tahu, oh ada yang cengeng, kita harus menghadapinya bagaimana gitu ya, kita harus memahaminya bagaimana. Nah, kalau sendiri aja apa sih enaknya? Iya, pertama kita lebih serius dalam bekerja, kedua lebih rileks dan nyaman dalam bekerja karena nggak ada orang lain ya gitu, jadi kita terserah saya aja gitu mau kerjanya kayak gimana, jadi lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Tapi nggak enaknya apa kalau kerja sendiri? Nah, jadi lebih lama kan nggak ada yang ngebantuin, lebih lelah karena kan tidak ada yang ngebantuin lagi, kurangnya interaksi antar sesama. Sendiri aja jadi kurang tambahan wawasan. Kalau ada orang lain kan bisa memberikan masukan ya, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan ilmu juga. Tapi karena tidak hanya seorang diri berarti ya kurang. Sementara kalau kerja dalam kelompok apa enaknya? Nih informasi dan pengetahuan bertambah karena banyak orang dalam sebuah kelompok bisa ilmu kita menjadi bertambah. Lalu meningkatkan ragam pandangan, ini sama ya dengan nomor 1 tadi. Lalu meningkatkan penerimaan atas suatu solusi. Nah ini juga jadi kita bisa belajar ikhlas gitu ya, dan melihat solusi mana yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan tingkat kinerja. Kalau kekurangannya bekerja dalam kelompok, apa nggak enaknya kalau kerja kelompok? Kan enaknya itu ilmu kita bertambah, kerjaan cepat selesai, ada interaksi, tambah wawasan. Nggak enaknya apa ya kalau kerja dalam sebuah kelompok? Nah ini adalah bagian yang harus teman-teman isi ya, jadi tidak semuanya dikasih tahu sama ibu. Baik, alhamdulillah
tugas hari ini sudah selesai. Bukan tugas, maksudnya pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ini tugas yang harus teman-teman kerjakan. Mengerjakan, ayo menulis halaman 108. Iya, mengerjakan, ayo menulis halaman 108 ya. Jadi pura-puranya kamu mensurvei gitu, mensurvei beberapa orang, lalu kamu isi. Dari hasil survei ternyata gangguan pencernaan apa yang paling banyak, lalu kesimpulannya apa gitu ya. Berapa sering orang mengalami gangguan tersebut, penyebabnya apa. Nah, hal yang perlu ditindaklanjuti adalah apa ya. Jadi kalau pada sebenarnya ini kan dilakukan wawancara di sekolah. Nah, karena tidak kita lakukan, jadi silahkan teman-teman mewawancarai saja teman-teman yang ada di sekitar lingkungan rumah. Boleh juga saudara ya, atau keluarga. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tidak ada kesulitan. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Ini adalah pertemuan terakhir pada tema 3. Artinya minggu depan ulangan, jadi kamu harus mempersiapkan. Boleh menonton kembali video dari pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtema 3 untuk mempersiapkan ulangan. Iya, terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.